Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pemecahan masalah pembelajaran peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tips mengerjakan soal IPAS yang mengharuskan menganalisis data dari suatu wacana. Saya Yulia Isnaini dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Mengapa saya memilih tema ini? Karena pada pembelajaran IPAS seringkali saya menyajikan wacana yang harus dianalisis oleh peserta didik untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan IPAS. Deskripsi permasalahan. Banyak peserta didik yang merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal IPAS yang berbasis data dan fakta. Kesulitan peserta didik terlihat pada saat menganalisis sajian data yang diberikan. Apa sih akar permasalahannya? Akar permasalahan yang dapat saya analisis adalah pada sisi peserta didik yang cenderung malas untuk membaca atau melakukan literasi, apalagi jika harus melakukan analisis terhadap wacana yang berisi data dan fakta yang tersaji. Peserta didik malas untuk membaca, sehingga mereka seringkali melewatkan wacana yang disajikan oleh guru, padahal jawaban dari permasalahan atau soal yang disampaikan oleh guru ada pada wacana tersebut, yang memang membutuhkan analisis dari peserta didik. Jadi, jika peserta didik tidak membaca wacana tersebut, maka peserta didik cenderung tidak dapat menjawab soal yang diberikan oleh guru. Nah, di sini letak permasalahannya, karena literasi peserta didik sangat kurang, sehingga apa yang dilakukan oleh peserta didik melewatkan wacana atau bacaan materi tersebut. Kami memberikan alternatif pemecahan permasalahan. Yang pertama, guru tidak bosan untuk memotivasi peserta didik membaca dan melakukan literasi. Guru tetap memberikan semangat kepada peserta didik untuk sering membaca. Misalnya, guru memotivasi peserta didik dengan memberikan sesuatu yang membuat mereka penasaran. Misalnya tentang fenomena alam yang terjadi pada kondisi terdekat. Misalnya jika ada gerhana bulan ataupun jika terjadi perubahan cuaca dan lain sebagainya. Yang kedua, guru melatih literasi dan kemampuan membaca peserta didik dengan menyajikan soal-soal yang menyajikan data dan fakta yang berupa wacana. Jadi guru tetap memberikan soal yang berisi wacana tersebut, karena bagaimanapun juga hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesempatan peserta didik untuk mencontek. Jadi ketika peserta didik menjawab pertanyaan yang berasal dari wacana tersebut, itu bisa mengurangi peserta didik mencontek. Pertanyaan yang dibuat guru tidak akan mereka dapatkan jawabannya di Google. Biasanya mereka mencari kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu dengan mencari jawabannya di Google. Tetapi jika soal yang diberikan oleh guru itu berupa wacana dan soalnya jawabannya itu terdapat pada wacana itu, peserta didik tidak akan mendapatkan jawaban di Google karena jawabannya ada di wacana tersebut. Yang ketiga, peserta didik mengasah sisi kritisnya dengan banyak membaca dan berdiskusi. Nah, disinilah juga harus kenapa harus dilatih sisi kritis peserta didik dengan cara membaca dan berdiskusi, serta memperbanyak literasi, kesempatan untuk literasi kepada peserta didik. Karena dengan adanya literasi ini, peserta didik dapat mengasah sisi kritisnya. Mereka akan semakin penasaran atau semakin terasah rasa ingin tahunya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka. Hasil pemecahan masalah.
Alhamdulillah, peserta didik semakin meningkatkan literasi dan kemampuan membaca serta menganalisisnya, termasuk dalam menganalisis soal berbentuk kumpulan data dan fakta, serta dapat meningkatkan sisi berpikir kritisnya. Sumber rujukan solusi yaitu peserta didik kelas 10 pada mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Bojonggede. Terima kasih. Jika bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya.